Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seller Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan meneruskan yaitu di bagian part 2 untuk memperbaiki handphone dari kiriman salah satu sahabat subscriber, yaitu yang episode yang pertama atau di part 1 itu saya memperbaiki di bagian handphone Xiaomi Mi 8, dan sekarang kita akan mengerjakan di bagian handphone yang kedua yaitu Asus Max Pro M1. Dengan kerusakan tertulis HP ini pernah jatuh di air dan untuk dimintai cek terlebih dahulu untuk kerusakannya. Oke, ini adalah infonya yaitu Asus Max Pro M1. Dan untuk di tutorial memperbaiki Xiaomi Mi 8 dengan kerusakan WiFi tidak bisa berfungsi dan juga di bagian SIM card tidak kedetek dan juga kadang sering restart, bisa dicek di kolom deskripsi untuk link tutorialnya teman-teman. Oke, sekarang kita bongkar untuk di bagian handphone Asus Max Pro M1 ini. Saya coba untuk mengecek dulu karena handphone habis kena air. Oke, setelah kita bongkar untuk di bagian backdoor dan juga penutup mesinnya, kita lepas semua untuk segala spare partnya, yaitu kamera, fleksibel soket baterai, dan juga fleksibel LCD dan mainboardnya. Dan sekarang kita ambil mesinnya, saya coba untuk koreksi dulu. Dan ternyata benar ada bagian-bagian tertentu yang terlihat jelas ada korosi atau jamur bekas air ya teman-teman. Dan di bagian kaleng penutup mesin juga ada bekas air yang sudah kering. Saya coba untuk melepas dulu di bagian penutup kaleng mesin. Saya koreksi di bagian dalam, yaitu di bagian komponen yang ada di bagian mesin, apakah ada korosi yang ada di bagian dalam. Oke, saya koreksi dulu untuk di bagian semua komponen yang ada di bagian mesin teman-teman. Setelah kita cek untuk di bagian mesin dan kita cek lagi di bagian papan chargernya, kita lepas untuk fleksibel mainboard dan kita angkat di bagian papan charger. Ini di bagian bawah ada bekas korosi ya teman-teman. Terlihat jelas bekas air yang sudah kering yang bikin membuat komponen korosi seperti ini. Banyak jamur dan korosi di bagian papan chargernya juga. Seperti inilah kondisinya apabila handphone habis kemasukan air tidak langsung dikerjakan atau tidak langsung dibersihkan sisa airnya. Jadi usahakan kalau handphone itu kena air, pertolongan pertama kalau kalian tidak berani membongkar, usahakan langsung minta bantuan sama teknisi untuk membersihkan sisa air di dalam handphone agar tidak terjadi korosi yang berlanjutan, apalagi dicolokkan sama cas. Kalau bisa handphone yang kena air usahakan jangan sampai terkena setrum yang bisa menyebabkan konslet pada handphone teman-teman. Jadi usahakan jangan sampai dicas apabila handphone masih basah atau kena air. Usahakan segera mungkin untuk pertolongan pertama bawa langsung ke teknisi handphone untuk dibersihkan sisa air yang ada di bagian handphone atau di bagian dalam komponen handphone itu. Jadi kalau kalian tidak pengen handphonenya itu habis kena air yang bisa menyebabkan kerusakan fatal, mati total, dan tidak bisa diperbaiki lagi, usahakan segera mungkin untuk memperbaiki dibawa ke teknisi terdekat untuk segera diperbaiki teman-teman. Kalau telat sedikit saja bisa menyebabkan korosi yang sangat parah dan bisa menyebabkan handphone mati total. Dan ini adalah kondisi handphonenya setelah saya cek dan saya bersihkan. Saya tes menggunakan alat multistator, itu kondisi handphone ini sangat konslet full teman-teman. Jadi shotnya sangat tinggi. Saya coba untuk
menggunakan alat MBR, yaitu ini berfungsi untuk mencari konslet di bagian mesin. Oke, kita akan tes menggunakan alat ini, yaitu MBR, yaitu untuk mencari bagian yang hangat atau komponen yang panas yang disebabkan oleh konslet pada air. Ini saya coba untuk raba di bagian semua area mesin dan semua area komponen. Ini belum terasa teman-teman. Saya coba untuk putar lagi untuk ampernya. Oke, untuk voltnya naik di angka 37 volt dan shortnya ini 1 ampere lebih. Saya coba untuk raba. Saya penasaran di bagian tengah paling bawah ini terasa sangat panas teman-teman. Di bagian tengah yang paling bawah ini saat saya raba ini terasa hangat dan sangat panas sekali, terutama di bagian komponen, yaitu di area IC chargernya. Oke, yang saya pegang ini adalah area IC charger teman-teman. Jadi sudah terdapat untuk di bagian yang panas atau hangat. Saya tes menggunakan yaitu alat MBR mencari short atau bagian komponen yang panas terdapat di bagian area IC chassis-nya. Sekarang kita coba untuk mengerjakannya. Saya coba untuk mengangkat yaitu di bagian IC chargernya. Oke, sudah saya angkat. Saya coba untuk ratakan kakinya. Oke, di tahap ini setelah saya coba untuk angkat IC chargernya, itu ternyata masih short full teman-teman. Ternyata ada bagian yang sangat saya curigai, yang saya tunjuk ini itu adalah bagian PCB yang hangus teman-teman. Oke, saya coba untuk perdekat lagi agar terlihat jelas. Ini saya menggunakan alat MBR lagi untuk mengetes di bagian PCB-nya. Terlihat jelas. Saya tes ini menggunakan alat MBR untuk mencari shortnya. Saya kasih tisu yang basah. Ini saat saya teteskan ke bagian PCB terlihat jelas ada asap ya teman-teman. Jadi ada asap di bagian PCB yang ada di area bawah IC chargernya tadi. Terlihat jelas. Kita akan coba untuk untuk kerik. Kita kerik PCB-nya. Oke, dengan ekstra hati-hati. Ini adalah bagian PCB. Kalau di bagian dalam PCB ini banyak jalurnya teman-teman. Jadi harus hati-hati, lebih teliti lagi. Apabila kalian salah sedikit saja untuk memeges atau kita kerik di bagian PCB, seperti inilah ada jalurnya teman-teman. Jadi usahakan jalur jangan sampai terputus. Terlihat jelas. Alhamdulillah saat saya coba untuk kerik untuk menghilangkan area yang hangus atau gosong, besar kemungkinan konslet di bagian jalurnya yang ngeground sama jalur yang lain. Oke, kita tes menggunakan alat multimeter. Setelah kita kerik untuk di bagian yang hangus di bagian PCB, sudah tidak short lagi teman-teman. Jadi alhamdulillah sudah tidak short lagi. Namun jangan senang dulu apabila sudah kita kerjakan seperti ini. Ini langkah pertama, saya lindungi dulu menggunakan solasi, yaitu untuk melindungi di bagian lubang yang sudah kita kerik tadi agar tidak ngeground dan tidak konslet lagi ke bagian tulangan atau di bagian framenya. Sengaja saya coba untuk colokkan charger karena positif handphone sudah tidak short. Alhamdulillah untuk di bagian saat saya gunakan kabel USB untuk menghubungkan cas bisa mengisi dengan normal, dan juga saat saya nyalakan ini handphonenya sudah bisa menyala. Oke, kita akan coba untuk mengetes dulu apakah handphone ini bisa menyala dengan normal atau tidak setelah kita kerjakan di bagian
PCB yang hangus atau keluar asapnya seperti tadi. Oke, untuk sinyalnya sudah keluar 4G dan untuk pengisian baterai kita akan tes. Oke, setelah beberapa menit kemudian saya coba untuk tes, sudah naik di angka 75% yang dari awalnya 71%. Namun untuk infonya masih ada password, saya langsung saja untuk mematikan infonya. Kita akan melanjutkan untuk pengerjaannya. Oke, kita lepas lagi untuk di bagian mesinnya dan kita lepas solasinya. Oke, perhatikan di bagian PCB yang sudah kita kerik tadi, kita lindungi lagi menggunakan yaitu cairan hijau atau cairan PCB, yaitu untuk melapisi PCB agar tidak ngeground dan menutupi jalur yang kelihatan seperti tadi teman-teman. Kita pasang kembali untuk penutup kaleng mesin dan kita coba untuk merakitnya. Oke, di tahap ini saya coba untuk merakit semua karena untuk perbaikannya besar kemungkinan sudah selesai karena saya tes itu sudah tidak short, tinggal kita mengetes semua fungsi dari handphone ini. Oke, kita pasang untuk backdoornya dan saya sengaja kasih SIM card untuk mengetes sinyal dan kuotanya. Oke, handphone sudah saya nyalakan, kita tunggu loadingnya bentar. Dan ini adalah hasil akhirnya. Saya coba untuk colokkan cas lagi. Oke, bisa terhubung untuk casnya. Dan kita tunggu sebentar hingga mengisi untuk persentase baterainya. Oke, kita cek untuk persentase baterainya sudah naik di angka 80% dengan sinyal 4G ya teman-teman. Oke, kita coba untuk cek di bagian segala fungsi handphone ini, mulai dari suara dan lain-lain. Oke, alhamdulillah untuk audio atau suaranya bisa berfungsi dan ini adalah di bagian kamera. Kamera belakang saya coba tes, alhamdulillah masih bisa berfungsi dengan jernih dan sangat bersih. Di bagian ini saya alihkan ke kamera depan dan juga bisa berfungsi dengan normal sekali. Jadi untuk di bagian IC audio tidak ada masalah karena audionya bisa berfungsi dengan normal dan juga untuk kamera depan dan belakang bisa berfungsi. Di bagian ini adalah sensor proximity-nya. Alhamdulillah untuk di bagian sensor proximity buat telepon bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Jadi positif, handphone sudah kembali normal seperti semula dan tidak ada kendala. Untuk di bagian wifi nya juga saya coba untuk tes matikan dan menyalakan, juga bisa berfungsi dengan normal dan bluetooth nya bisa berfungsi dengan normal. Jadi untuk semua sistem kita tes, alhamdulillah bisa berfungsi dengan normal 100%, tidak ada kendala. Jadi usahakan untuk memperbaiki di bagian PCB apabila besar kemungkinan ada kesamaan kerusakan yang kalian kerjakan, usahakan dikerjakan sehati-hati mungkin agar tidak terjadi kesalahpahaman atau salah pengerjaan teman-teman. Alhamdulillah untuk pengerjaannya sudah selesai semua, yaitu untuk memperbaiki handphone dari Mas Alfi asal Medan, yaitu untuk memperbaiki kedua handphone Xiaomi Mi 8 dengan kerusakan WiFi dan juga SIM card tidak kedetek. Dan juga untuk Asus MaxPro M1 yang habis kemasukan air sudah kembali normal lagi. Jadi terima kasih banyak untuk Mas Alfi dari Medan. Terima kasih banyak atas kepercayaannya dan semoga untuk infonya bisa awet dan normal terus. Semoga untuk tutorial kali ini bisa bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.